Iya, Bu. Jadi praktikum analisa BOD dan COD itu kan jadi parameter BOD dan COD kan dua parameter penting di dalam pengolahan air buangan ya atau air limbah. Jadi bagaimana kita tahu karakteristik air limbah kita itu dari analisa BOD dan COD. Dua parameter yang penting adalah BOD dan COD. Kemudian setelah nanti kita olah gimana hasilnya itu dari analisa, kita lihat dulu juga analisa BOD dan COD-nya. Jadi ada SNI-nya BOD COD ini, jadi berdasarkan SNI ini 6989.2 tahun 2009. Jadi nanti saudara misalnya melakukan analisa COD BOD misalnya ya di lapangan, itu sebenarnya harus mengacu ke SNI ini. Jadi SNI kan sudah ditetapkan ya bagaimana membuat misalnya larutan-larutan yang diperlukan dalam analisa COD, kemudian bagaimana melakukan analisa BOD. Nah, itu nanti ada standarnya. Indonesia sendiri sudah memiliki standar terkait dengan itu. Jadi kalau berdasarkan SNI, maka chemical oxygen demand atau COD adalah jumlah oksidan ini, kromat ini ya. Di kromat yang bereaksi dengan contoh uji dan dinyatakan sebagai miligram oksigen untuk tiap 1000 ml contoh uji. Jadi di kromat kan fungsinya dia untuk mengoksidasi ya, mengoksidasi buangan organik yang tidak bisa dioksidasi dalam apa? Dalam BOD. Nah, BOD sendiri itu ada SNI-nya juga yang titik 72, jadi sama juga SNI 6989, tapi kalau COD adalah titik 2, kalau BOD itu titik 72. Jadi jumlah miligram oksigen dibutuhkan oleh mikroba aerobik untuk menguraikan bahan organik karbon dalam 1 liter air limbah selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius. Kenapa 5 hari? Karena di dalam penelitian ternyata dalam waktu 5 hari itu secara standar internasional ya, dalam waktu 5 hari itu 67-70% zat organik yang kita buang ke sungai itu sudah teroksidasi. Nah, kalau sisanya gimana? Sisanya itu membutuhkan waktu lebih dari 5 hari. Makanya uji BOD itu dipakai standar 5 hari karena itu 70% zat bahan organiknya sudah teroksidasi pada waktu 5 hari. Maka di seluruh dunia digunakan standar 5 hari untuk uji BOD atau biological oxygen demand. Kemudian COD ini adalah ukuran oksigen yang dikonsumsi selama dekomposisi bahan organik dan oksidasi bahan kimia anorganik seperti amonia dan nitrit. Kemudian kalau COD ini parameter kualitas air yang penting karena dia mirip dengan BOD ya. Jadi dapat digunakan menilai dampak efluen air limbah yang akan dibuang pada lingkungan penerima atau badan air. Nah, tingkat COD yang tinggi ini menandakan bahwa jumlah bahan organik yang teroksidasi pada sampel itu cukup tinggi sehingga dia akan mengurangi tingkat oksigen terlarut atau DO. Jadi saudara tentu tahu ya bahwa DO itu merupakan satu parameter yang penting juga ketika kita melakukan atau membuang limbah ke lingkungan. DO itu kan diperlukan untuk apa? Aktivitas mikroorganisme atau organisme secara aerobik di dalam perairan yang gunanya untuk apa? Untuk membantu proses dekomposisi air limbah yang kita buang ke dalamnya. Nah, penurunan DO ini lama-lama bisa menyebabkan kondisi yang aerobik dan akan merusak kehidupan air. Maka kita mesti lihat DO yang ada di dalam air sehingga itu nanti kita bisa jadikan standar untuk melakukan ini ya, melakukan apa itu namanya pembuangan ke badan air. Maka kalau saudara lihat pembuangan hasil air limbah itu kan, hasil pengolahan air limbah itu ada baku mutunya. Saudara tentu masih paham atau tahu apa itu baku mutu air limbah. Nah, baku mutu air limbah dibuat untuk apa? Untuk menjaga kerusakan kehidupan air karena itu tadi terbentuknya kondisi yang anaerobik. Nah, COD itu sering digunakan sebagai alternatif selain BOD ya, karena waktu analisa yang lebih singkat. Jadi kalau COD cuma 2 jam, sedangkan BOD itu 5 hari. Itu sebabnya digunakan digunakan COD. Orang lebih suka COD untuk
melakukan analisa gitu ya. Tetapi juga tidak boleh meninggalkan BOD. Nah, COD biasanya diukur pada apa? Yang pertama adalah influen air limbah di unit pengolahan. Jadi untuk mengetahui nilai COD awal ya, air limbah yang akan masuk ke unit pengolahan itu konsentrasi COD-nya berapa, maka kita tulis di dalam, atau kita uji maksud saya, kita uji di awal. Kemudian efluen air limbah di unit pengolahan, ini untuk mengetahui nilai COD akhirnya dan untuk mengetahui efisiensi pengolahan suatu unit. Jadi unit pengolahan ya, bukan seluruhnya. Jadi misalnya pengolahan biologis menggunakan activated sludge, maka kita mesti mesti ukur efluennya, COD, nilai COD akhirnya berapa, supaya kita juga sambil mengecek apakah efisiensi dari pengolahan air limbah kita itu sesuai dengan yang kita inginkan atau yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang ketiga adalah efluen hasil pengolahan air limbah yang masuk ke dalam badan air untuk kesesuaian dengan terhadap baku mutu. Berarti ini dibandingkan dari mana? Dibandingkan dari mulai awal influen sampai efluen akhir. Berarti ini efisiensi IPAL ya. Hasil pengolahan air limbah yang dilakukan oleh IPAL atau instalasi pengolah air limbah. Sedangkan yang nomor 2 itu per unitnya. Jadi misalnya dari pengolahan awal ke pengolahan kedua atau biologis. Berarti influennya kan influen dari hasil pengolahan awal ya. Kemudian efluennya adalah efluen yang keluar dari unit pengolahan biologis. Biasanya kan kalau pengolahan biologis menggunakan activated sludge kan ada aerasi, sedimentasi. Berarti yang kita ukur sebagai influen adalah yang masuk ke dalam tangki aerasi, sebagai efluen adalah yang keluar dari tangki sedimentasi. Nah, itu adalah yang nomor 2, efisiensi pengolahan suatu unit, jadi satu unit. Kalau yang ketiga itu keseluruhan, dari mulai unit yang pertama sampai unit yang terakhir. Kemudian badan air ini untuk mengetahui nilai COD dan dapat memperkirakan dampak yang ditimbulkan. Jadi saudara harus ingat bahwa di dalam negara kita itu ada 2 yang harus kita ikuti ya, stream standard dan effluent standard. Effluent standard itu baku mutu limbah yang kita buang, lalu stream standard adalah kelas air ya, kelas air, hubungannya dengan kelas air. Jadi kalau kita buang air limbah hasil pengolahan, itu apakah mempengaruhi kualitas kelas air di mana kita membuang limbah tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kelas air pertama, berarti air limbahnya itu mesti harus sesuai dengan standar kelas air untuk kelas pertama, misalnya untuk air minum gitu ya. Berarti kalau kita buang hasil pengolahan IPAL kita, tidak boleh menurunkan kualitas dari air sungai yang digunakan sebagai sumber air minum tersebut. Itu maksudnya yang nomor 4. Lalu di dalam pengolahan, di dalam analisa COD itu ada yang namanya kurva standar COD. Nah, kurva ini nanti yang akan saudara gunakan untuk mencari apa? Mencari nilai COD-nya. Jadi misalnya nanti kan akan saya berikan data absorbasi ya, lalu dari data absorbasi itu saudara plotkan ke kurva standar COD ini sehingga saudara nanti akan tahu berapa nilai COD-nya. Nah, nilai COD itu yang akan saudara laporkan nanti di dalam laporan. Jadi di dalam di dalam praktikum ini kan kita mengasumsikan ya, seolah-olah kita itu melakukan analisa COD dengan berbagai jenis limbah, dengan berbagai jenis limbah di mana konsentrasi COD-nya itu macam-macam. Nah, karena kita pakai spektro, maka spektro itu kan untuk mengetahui nilai standar COD-nya kita mesti bikin kurva standarnya, seperti kurva standarnya dulu. Nah, itu yang harus dilakukan ketika nanti saudara misalnya LP gitu ya, saudara melakukan uji COD, maka saudara mesti membuat kurva standar COD terlebih dahulu yang nanti akan diacu ketika saudara nanti akan melakukan atau mencari nilai COD-nya. Nah, untuk BOD seperti ini. Jadi BOD yang ada di dalam
lab kita ya, uji BOD yang akan dilakukan di lab kita itu menggunakan BOD inkubator. Nah, BOD inkubator itu ada range BOD. Jadi kalau saudara lihat ini kan saya berikan range BOD ya. Jadi kalau kita mau range BOD ini menentukan apa? Range BOD ini menentukan jumlah sampelnya atau volume sampelnya. Jadi nanti di dalam uji, di dalam praktikum, nanti range BOD-nya berapa, itu volume sampel yang akan kita uji itu berapa atau berapa banyak tergantung dari range BOD. Jadi satu limbah yang akan kita uji BOD-nya kita harus tahu range BOD-nya kira-kira berapa gitu ya. Misalnya antara 0 sampai 200 berarti volume sampelnya sekian. Kemudian range BOD-nya 300 misalnya, 300 berarti kan di antara 0 sampai 300 berarti volume sampelnya adalah 157 ml gitu ya. Karena apa? Volume sampel ini menentukan faktor yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk mengetahui nilai BOD-nya. Jadi faktor ini nanti akan kita kalikan dengan harga yang muncul pada hari yang kelima. Harga yang muncul pada hari yang kelima itu nanti dikalikan dengan faktor ini, faktor apa itu namanya, faktor yang ada atau yang sudah ditetapkan karena kita pakai BOD inkubator. Kita tidak pakai metode Ringler ya, tapi kita pakai BOD inkubator dan kita pakai botol COD. Jadi lebih lebih sedikit maju dibanding dengan Ringler, sehingga itu tadi maka sangat tergantung dari range BOD yang kita gunakan atau berapa banyak atau berapa kira-kira nilai BOD yang ada di dalam jenis limbah yang kita gunakan. Jadi misalnya limbah domestik itu kan biasanya sekitar 0 sampai 400 ya. Berarti kita nanti volume sampelnya adalah 157. Kemudian nanti setelah hari kelima diinkubasi misalnya keluar nilai 26, maka kita kalikan dengan nilai 10. Nah, berarti kan BOD-nya adalah 25 kali, misalnya ya, yang keluar adalah nilai 25, berarti 25 kali 10, yaitu 250 ppm. Berarti itu nilai dari BOD kita, gitu. Seperti itu ya. Kemudian begitu juga seterusnya dari 0 sampai 40 sampai 0 sampai 4000. Nah, ini sekali lagi range BOD ini bagaimana kita tahu range BOD-nya ya? Berarti kita mesti tahu limbahnya, kemudian kita tahu juga kira-kira di dalam setiap hari dalam keseharian itu atau dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan, kira-kira limbah tertentu itu punya range BOD berapa sih? Nah, itu yang bisa kita adopsi gitu ya. Jadi kita hanya menentukan menentukan nilai yang lebih lebih teliti gitu ya, yang lebih teliti dari sampel yang sudah atau sampel yang akan kita cari nilai BOD-nya. Itu sih, ini prinsip dari BOD yang kita analisa BOD yang dilakukan di lab kita ya. Jadi apakah semua lab melakukan hal seperti ini? Tidak, ada yang pakai Ringler gitu ya. Botol Ringler itu sedikit lebih ribet dibanding dengan yang kita lakukan di lab kita. Sedangkan kalau COD analisanya